Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang pertama, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara NKRI yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 atas usulan beliau Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Diawali dari sidang BPU PKI yang pertama, rumusan dasar negara disampaikan oleh beliau Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, namun lalu disampaikan lagi oleh beliau Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 beliau Insinyur Soekarno menyampaikan usulan yang ketiga, dan usulan atas nama rumusan dasar negara tersebut yaitu Pancasila, yang berarti 5 sila atau 5 dasar. Pancasila dilambangkan, masing-masing silanya dilambangkan oleh 5 simbol. Sila pertama disimbolkan atau dilambangkan dengan bintang. Sila kedua dilambangkan mata rantai. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Masing-masing dari simbol atau lambang tersebut memiliki makna. Selanjutnya kita akan membahas atau kita sampaikan makna dari lambang Pancasila. Lambang dari sila pertama memiliki makna cahaya dari Tuhan yang menyinari umat manusia. Makna dari lambang sila kedua yaitu hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain, saling berkaitan, saling erat seperti rantai. Lalu makna dari lambang sila ketiga, pohon beringin, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berarti menaungi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari lambang sila keempat yaitu makna dari lambang kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial atau hewan yang suka berkumpul. Hewan yang terkenal suka berkumpul, selalu bersama-sama. Maka makna dari lambang kepala banteng ini adalah proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, secara musyawarah. Makna dari lambang sila kelima yaitu padi dan kapas. Mengapa padi dan kapas? Karena padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Padi kebutuhan pangan, sedangkan kapas kebutuhan sandang. Sehingga jika dalam satu negara tercukupi dua kebutuhan ini, insya Allah negara tersebut dianggap atau bisa mensejahterakan rakyatnya. Maknanya yaitu tidak adanya kesenjangan antara satu warga dan warga yang lainnya. Dari masing-masing lambang tadi kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dari sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Yang terkandung dari sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Dari sila ketiga nilai persatuan. Sila keempat nilai kerakyatan atau sering kita kenal sebagai nilai demokrasi. Dan sila kelima yaitu nilai keadilan. Selanjutnya kita akan membahas nilai yang terkandung dari masing-masing 5 sila ini tadi. Selanjutnya adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang pertama yang terkandung di dalamnya yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak menghina kepercayaan atau agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Jadi saling toleransi, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beribadah sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, tidak saling menghina kepercayaan yang lain. Nilai yang terkandung dari sila kedua yaitu nilai kemanusiaan.
terdiri dari 4 juga. Di dalamnya salah satunya mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam, membantu sesama, membantu teman, membantu orang tua. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus selalu diutamakan. Yang keempat, saling hormat menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lain. Ini terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke pertama, yaitu menjaga perdamaian dunia dengan cara bekerja sama dengan bangsa lain, bekerja sama dalam hal yang positif. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan yang terkandung yang pertama yaitu cinta tanah air Indonesia, bangga memakai produk dalam negeri. Yang kedua, mengutamakan persatuan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Jadi mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Meskipun banyak sekali bahasa asing yang dipelajari saat ini di Indonesia, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu berjiwa patriotisme dimanapun kita berada. Meskipun kita bekerja ataupun belajar di luar negeri, di negara lain, tapi kita juga harus menjunjung tinggi jiwa patriotisme kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Kita harus selalu bangga. Nilai yang terkandung yang keempat yaitu nilai kerakyatan atau nilai demokrasi. Tentu saja berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi jika ada yang berpendapat berbeda dengan kita, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain meskipun pendapat itu berbeda-beda. Yang kedua, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sehingga mencapai mufakat dan disepakati bersama. Yang ketiga, kebijaksanaan dalam mengambil solusi, terutama dalam pemilihan pemimpin harus lebih bijaksana dalam mengambil solusi ataupun mengambil keputusan, kebijakan. Yang keempat, kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu pedoman dari nilai kerakyatan yang ada di Indonesia. Nilai yang terkandung terakhir pada sila kelima yaitu nilai keadilan. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini wujud dari adil. Yang kedua, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Jadi tidak bersifat konsumtif, dihindari, harus lebih hemat. Yang ketiga, suka bekerja keras. Itu ciri dari keadilan sosial. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Mungkin sekian dari penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila. Semoga bisa membantu pembelajaran di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.